Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berkah, amin. Kita semua. Oke, anak-anak, pelajaran kita hari ini kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Mbak Laila. Silakan. Sini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita, Mbak Laila. Siap, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oke, silakan duduk kembali, Mbak Laila. Anak, untuk mengecek kesiapan kita, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa saja teman kita yang hari ini hadir dan tidak hadir. Nomor absen 1 Ahmad Rafi Ramadhani. Hadir, Pak. Nomor absen 2 Alfa Sobir. Tidak hadir ya. Suratnya tadi disampaikan ke Bapak, Mas Alfa sekarang sedang sakit. Yang ketiga Aldo Raihan Reza Sawan. Tidak hadir ya. Mas Aldo kemarin sudah izin bahwasanya hari ini Mas Aldo sambang ke rumah neneknya yang berada di tempat. Erina Zalika. Hadir. Yang nomor 5 Fauzia Majida Setioni. Hadir. 6 Kanaya Azhara. Hadir. 7 Keisa Amira Effendi. 8 Makrus Zakaria. Hadir. 9 Muhammad Novel Hanif. Hadir. 10 Muhammad Atauillah. 11 Muhammad Maulana Rizki. Tidak hadir. Oke, semoga Mas Rizki Intan lekas sembuh ya. Anak-anak, kemarin kita mempelajari tentang macam-macam reklame. Ya, ada yang masih ingat macam-macam reklame? Ada? Angkat tangan yang hafal, yang masih ingat? Mas Raffi. Oke, biar nanti lebih semangat lagi, kita tepuk 1. Yes, terus. Tepuk 1. Yes, terus. Oke, coba Mas Raffi, macam-macam reklame. Ya, sebutkan. 1. Spanduk. Spanduk, bagus. 2. Baliho. Baliho.
Tiga, embalase. Lainnya, yang keempat apa? Ya, banner, pintar, Mbak Naya. Terus apa lagi? Lainnya? Ya, Mbak Keisha? Brosur, bagus. Terus ada lagi? Ya, Mbak Erin? Poster. Ya, ini adalah macam-macam reklame yang kemarin kita mempelajari bahwasanya tujuan reklame adalah memberikan informasi dengan harapan audiens atau orang yang melihat atau mendengarnya itu dapat memahami serta menerima pesan yang akan kita sampaikan. Oke. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang akan disampaikan oleh teman kita Mbak Keisha. Silakan Mbak Keisha dibaca yang keras. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari sesuai petunjuk pada belajar. 2. Dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menyajikan hasil. 3. Pemamatan tentang komponen tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari sesuai pada RKPD. IPA. 1. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet sesuai bahan ajar. 2. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet sesuai petunjuk pada RKPD. Oke. Jadi tujuan yang akan kita capai pada hari ini sesuai yang dibacakan oleh teman kita, anak-anak. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet dan bagaimana petunjuk cara mengisi formulir. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5, yakni wirausaha kerja keras berbuah kesuksesan. Pada subtema 1 pembelajaran 3 kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet dan cara serta petunjuk mengisi formulir dengan baik dan benar. Oke, biar lebih semangat kita awali pelajaran kali ini dengan tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan kita semua. Tepuk 1. Yes, terus. Tepuk 2. Yes, terus. Oke, anak-anak, hari ini kita mempelajari sifat-sifat magnet yang akan disampaikan oleh teman kita Mbak Erin. Silakan Mbak Erin. Sifat-sifat magnet. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan menolak. Kutub magnet yang berbeda-beda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan naik-naik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub magnet. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam seperti baja, besi, dan nikel. Oke, selanjutnya ya. Menurut kalian, apa bahan yang dapat membuat magnet dapat menarik benda berikut? Ya, yang bisa angkat tangan? Silakan Mas Nabi. Besi. Terus apa lagi? Ya, Mbak Kanaya. Baja. Terus apa lagi? Mbak Keisha? Nikel. Oke. Jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda yang memang tergolong benda-benda magnetik. Ya. Oke. Selanjutnya, petunjuk mengisi formulir ya akan disampaikan oleh teman kita Mas Rafi. Silakan Mas Rafi. Petunjuk pengisian formulir. 1. Istilah telah hitam. 2. Lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. 3. Istilah formulir menggunakan huruf kapital. 4. Istilah identifikasi menggunakan sebutan benarnya.
Oke, jadi petunjuk formulir yaitu anak-anak kita menuliskan data diri, data sesuai dengan data yang sebenarnya. Tidak boleh nama kita ditambahin atau dikurangin, tanggal lahir kita dimajukan atau dimundurkan 1 hari, tidak boleh. Harus benar-benar real, yaitu data yang sesuai dengan data kita. Ya. Yang kedua, umumnya formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian tadi sudah disampaikan oleh Mas Raffi, yakni yang pertama mulai dari istilah dengan pulpen, ya diisi dengan pulpen dan seterusnya. Ya, ini adalah petunjuk pengisi formulir. Yang ketiga, tujuannya yaitu untuk apa? Tujuannya Untuk dapat mengisi formulir dalam mengisi formulir. ya bagus. Jadi tujuannya petunjuk mengisi formulir yaitu untuk memudahkan dalam mengisi formulir, ya, sehingga kita mengisinya tidak bingung karena sudah ada petunjuk yang sudah dijelaskan. Oke, ya, kita akan membentuk kelompok, ya, kita akan berdiskusi satu sama lain, ya. Bapak membagikan bahan diskusi kita, ya. Kita nanti berdiskusi anak-anak untuk memahami mengisi formulir dan sifat-sifat magnet, ya. Maka sebelum kita berdiskusi bersama, kita lihat video berikut ini tentang penjelasan yang lebih detail tentang sifat-sifat magnet dan petunjuk mengisi formulir yang baik, ya. Kita lihat video berikut ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita diberikan kesehatan serta dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Pada subtema 1 pembelajaran 3 kali ini, kita akan mempelajari sifat-sifat magnet serta petunjuk bagaimana mengisi formulir itu dengan baik. Sifat-sifat magnet yakni 1. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Jadi jika kutub utara dengan kutub utara dia akan tolak-menolak. Begitu sebaliknya selatan dengan selatan akan tolak-menolak. Selanjutnya, kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Contohnya, kutub selatan dengan kutub utara jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Jadi, gaya magnet yang terbesar itu berada pada kutub-kutubnya. Yang keempat, yakni magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Dan ini adalah benda-benda magnetis. Jadi semua benda-benda magnetis itu dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan kayu, pensil, ballpoint ini terbuat dari plastik, ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, anak-anak kita mempelajari petunjuk mengisi formulir, ya. Petunjuk mengisi formulir yang pertama, formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Jadi dalam mengisi formulir anak-anak itu data yang kita gunakan adalah data yang valid sesuai dengan data yang kita miliki, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, ya. Kemudian umumnya formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Dengan adanya petunjuk formulir kita dapat dengan mudah mengisi formulir sesuai dengan apa yang diinginkan atau disajikan dalam formulir tersebut, bagaimana urut-urutannya, cara mengisinya, sehingga kita dapat mudah karena di situ terdapat petunjuk pengisiannya. Yang ketiga, tujuannya
yakni untuk mempermudah pengisi formulir dalam mengisi formulir. Jadi dengan adanya petunjuk kita dapat dengan mudah mengisi formulir yang akan kita isi. Ya, contohnya di situ formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Nah, petunjuk pengisian formulirnya yang pertama, isilah dengan pulpen atau tinta hitam. Jadi yang pertama kita mengisinya harus menggunakan ballpoint yang berwarna hitam. Yang kedua, lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. Jadi lembar formulirnya tidak boleh bahasa Jawanya diuntel-untel atau sampai lungset, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, istilah formulir menggunakan huruf kapital, yakni huruf besar atau huruf balok ya, tidak boleh huruf Latin, tidak boleh huruf besar dan kecil, jadi semuanya menggunakan huruf balok. Kemudian yang keempat, istilah identitas diri dengan sebenar-benarnya, yakni identitas kita isi sesuai tanggal lahir kita isi sesuai dengan tanggal lahir yang kita lahir. Misalkan di akte kita tanggal 12, maka kita isi tanggal 12. Nama kita pun juga harus jelas, nama lengkapnya. Alamat juga begitu, kita isi dengan jelas dan lengkap. Selanjutnya kita tulis kota dan tanggal formulir ini dengan jelas. Jadi kita isi kita berada di mana, misalkan kita lahir di kota Sidoarjo pada tanggal 12 Desember. Nah, kita isi sesuai dengan data yang ada. Kemudian nomor 6, kita bubuhkan tanda tangan ya pada bagian kanan bawah. Jadi tanda tangan ini kita bubuhkan sebagai persetujuan kita bahwa menunjukkan data yang kita isi adalah data yang benar atau valid. Jadi itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Semoga penjelasan yang Bapak sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, serta kita dapat bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, didiskusikan ya. Tapi mana alat tulisnya? Ya, berdiskusi ya. Jika ada kesulitan bisa bertanya. Ya, silakan terus untuk berdiskusi dengan temannya. Nanti anak-anak ya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kelompok 1 ya akan menjelaskan nanti sifat-sifat magnet. Kelompok 2 adalah contoh-contoh ya penggunaan magnet. Kelompok 3 adalah menjelaskan bagaimana cara pengisian formulir yang baik ya. Oke, didiskusikan dengan baik, diskusikan dengan teman-temannya. Jika ada yang kurang paham bisa bertanya kepada Bapak. Tepuk 1. Yes, just. Oke, anak-anak, setelah kita berdiskusi, sekarang kita presentasikan hasil diskusi kita, yakni dimulai dari kelompok 1 menjelaskan tentang sifat-sifat magnet, yang kelompok 2 yakni contoh-contoh penggunaan magnet, yang ketiga adalah yaitu menjelaskan cara pengisian formulir yang baik ya. Oke, sekarang kita persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sifat-sifat magnet yang akan dibacakan, yang akan disampaikan oleh teacher. Sifat-sifat magnet. Untuk magnet kami jenis atau senaman tidak didekatkan akan tolak menolak. Untuk magnet yang berbeda-beda jenis atau tidak senaman jika didekatkan akan tarik menarik. Daya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada titik magnet. Magnet Selanjutnya ya akan disampaikan kelompok 2 yakni tentang contoh-contoh penggunaan magnet ya. Kami persilakan untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan beberapa contoh
silakan bisa angkat tangan. Ya, Mas Rafi silakan. Magnet yang digunakan dalam pengeras suara itu adalah Magnet cincin. Selanjutnya, ya. Magnet mata kompas namanya kok metal. Ya, silakan Mas Madrus. Magnet jarum. Oke, cukup? Ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Oke, silakan diakhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang yang terakhir yakni kelompok 3 akan menjelaskan tentang petunjuk pengisian formulir yang benar ya. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang petunjuk pengisian formulir. Petunjuk mengisi formulir. Formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Mengapa formulir wajib ditandatangani? Jika tidak ditandatangani, maka formulir itu dianggap tidak valid. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, setelah kita mempelajari materi yang sudah kita sampaikan dan tadi sudah kita diskusi dan presentasi, sekarang Bapak akan membagi LKPD ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit untuk mengerjakan ya. Jangan lupa namanya ditulis. Oke anak-anak, waktunya habis, bisa dikumpulkan ya. Dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Silakan dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Anak-anak, ya setelah kita mengerjakan LKPD, kita akhiri pelajaran hari ini. Namun pelajaran pada hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang sifat-sifat magnet dan cara petunjuk pengisi formulir dengan baik. Ya, oke. Sifat-sifat magnet tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama apa tadi? Sifat-sifat magnet 1. dapat menarik benda tertentu. Ya, dapat menarik benda tertentu. Nah, benda yang dapat ditarik magnet itu disebut benda magnetik ya. 2. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Yang ketiga apa? Memiliki Ya, memiliki 2 kutub, yaitu positif kutub negatif. utara dan selatan. Oke, pengisian formulir ya yang baik, petunjuknya juga harus jelas yang disampaikan. Maka salah satunya bagaimana untuk pengisian formulir agar kita lebih mudah mengisi? 1. Membaca petunjuk dengan Teliti. ya dengan teliti. Membaca
petunjuk dengan teliti. dengan teliti. Nah, setelah membaca petunjuk dengan teliti, kita melakukan pengisian formulir dengan data yang sebenar-benarnya. Kemudian yang terakhir, kita tidak lupa membubuhkan tanda tangan. Ya. Menulis data dengan benar. Yang terakhir yakni membubuhkan apa? Membubuhkan tanda tangan. Oke, jadi yang terakhir membubuhkan tanda tangan. Ya, jadi kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu sifat-sifat magnet, yaitu satu, dapat menarik benda tertentu. Dua, benda dapat ditarik oleh benda-benda yang dinamakan benda magnet. Yang ketiga, kita memiliki magnet itu memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Kemudian pada pengisian formulir, yaitu dalam mengisi formulir kita harus yang pertama membaca petunjuk dengan sebaik-baiknya, dengan teliti. Kemudian setelah kita membaca petunjuk, kita harus menuliskan formulir dengan sebenar-benarnya, data yang sesuai dengan data yang ada. Yang ketiga, tidak lupa kita membubuhkan tanda tangan. Anak-anak, setelah kita menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini, oke, Bapak bertanya kepada kalian, magnet ya itu memiliki berapa kutub? Ya, makanannya Kutub selatan dan utara. kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet jika ya dua kutub yang sama didekatkan, maka yang terjadi bagaimana? Ya, Mbak Nisha, saling tolak menolak. Yang ketiga, jika magnet berbeda kutub didekatkan, maka yang terjadi bagaimana? Ya, Mbak Windy silakan. Akan saling tarik menarik. Bon. Terakhir, pada pengisian formulir, bolehkah kita mengisi formulir data yang kita isikan itu data palsu? Silakan bisa? Ya, bagaimana, Mbak? Tidak boleh. Mengapa kok tidak boleh data diisikan? Karena tidak sah atau tidak valid. Oke, datanya akan menjadi tidak valid. Ya, misalkan formulirnya yang daftar adalah atau ilah diisi oleh Ilham, maka datanya tidak sesuai. Dan yang terakhir, ketika kita mengisi formulir, jangan lupa biar valid kita harus membubuhkan angkat tangan yang bisa. Ya, Mas Magrus, tanda tangan. Oke ya. Hari ini cukup. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak mengenai pelajaran yang kita sampaikan pada hari ini? Cukup? Oke, tepuk satu. Yes, Coach. Tepuk dua. Yes, Coach. Pelajaran kali ini Bapak rasa sudah cukup. Kita sudah mempelajari dengan baik tentang sifat-sifat magnet dan petunjuk bagaimana cara mengisi formulir dengan baik. Maka pelajaran hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat, serta kita menjadi anak yang senantiasa membanggakan kedua orang tua, nusa dan bangsa. Dengan kita memiliki ilmu yang bermanfaat, dengan kita memiliki ilmu, Allah akan mengangkat derajat kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
Semoga kita diberikan keberkahan, kemudahan dalam menuntut ilmu, dan kita diberikan keselamatan sampai rumah masing-masing. Bapak kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.